Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Setelah menyelesaikan sholat subuh, kita lanjutkan dengan belajar bareng. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang menambah ketenangan hidup kita, membuat kita jadi semakin bersemangat untuk menjadi muslim yang baik, terutama bagaimana kita berusaha untuk mengambil harta yang halal sebagai nafkah bagi kehidupan kita dan keluarga. Dan kali ini kita akan mengaca seperti apa praktek yang dilakukan oleh para sahabat sehingga bisa mendapatkan keberhasilan, bisa mendapatkan kesuksesan pada saat mereka berbisnis. Terutama kita tahu para sahabat muhajirin adalah orang-orang yang mereka punya keahlian dalam berbisnis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita ketahui adalah mengapa kita perlu menjadikan sahabat sebagai standar. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat ini di banyak tempat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Sehingga perlu kita mengajak kepada manusia untuk mengakui itu. Karena masih banyak orang yang terkadang mereka masih keberatan untuk mengakui sahabat ini sebagai golongan yang paling mulia. Siapapun manusia, pasti dia akan punya sosok yang dia muliakan. Siapapun dia. Sehingga misalnya orang kafir sekalipun, dia punya sosok yang dia muliakan. Mereka misalnya memuliakan para ilmuwan, para penemu-penemu sains, sehingga dia menganggap para penemu ini adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup. Demikian pula kelompok yang lain, mereka punya sosok yang dia muliakan. Ada yang memuliakan Ahlul Bait sampai melebihi batas. Ada yang memuliakan tokoh-tokoh tertentu sampai melebihi batas. Kita sebagai muslim diberi panduan oleh Allah. Siapakah manusia yang harus kita muliakan? Coba kau lihat siapa yang dimuliakan oleh Allah. Karena bagian dari konsekuensi iman adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan benci juga karena Allah. Dan bagian bentuk mencintai karena Allah adalah kita mencintai yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai para sahabat, maka kita mencintai para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang para sahabat, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." As-sabiqunal awwalun, di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah juga memuji mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di mana kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Allah sampai mengatakan, siapa yang imannya mengikuti imannya para sahabat, maka dia akan diridhai oleh Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Ibnu Qayyim mengatakan berarti berlaku sebaliknya. Fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dhallu.
Kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian, berarti mereka akan tersesat. Nah, dari semua ayat ini dan juga banyak hadis Nabi SAW yang memuji para sahabat, merupakan validasi dari syariat bahwa sahabat itu manusia generasi terbaik. Sehingga kita perlu mengakui bagian ini agar jangan sampai kita mencela mereka, merendahkan mereka, atau tidak menjadikan mereka sebagai panutan dalam hidup. Karena mereka adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya berbicara tentang kunci sukses bisnis para sahabat. Tadi sudah disampaikan dalam muqaddimah terkait definisi sukses yang perlu untuk kita perhatikan. Sukses ada dua kemungkinan standar. Sukses secara materi. Yang kedua, sukses dalam arti selamat di akhirat. Sebagai hamba yang beriman, mana yang kira-kira lebih penting untuk diperjuangkan, Pak? Saya ulangi ya. Sukses materi atau sukses dalam arti selamat di akhirat. Sebagai orang mukmin, mana yang lebih penting diperjuangkan? Yang mana? Selamat di akhirat. Sepakat itu ya? Walaupun celaka di dunia. Ya jangan sampai celaka ya. Artinya begini, kalau kita menjadikan standar sukses itu hanya sebatas sukses materi, berarti standar ini tidak ada bedanya antara muslim dan non-muslim. Karena orang non-muslim akan menilai sukses itu sukses materi. Muslim lebih dari itu. Sukses bagi kita adalah ketika seseorang mendapatkan materi dan kelak di yaumil qiyamah, saat dia dihisab oleh Allah, materi yang dia dapatkan tidak menjadi sumber musibah ketika di akhirat. Itulah keberhasilan yang sejatinya. Dan bagian inilah yang perlu untuk kita perjuangkan. Siapa yang perlu kita tiru? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak kok kita perlu meniru mereka? Karena sekali lagi Al-Quran telah banyak memberikan pujian bagi mereka. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan meniru mereka, harapannya kita mendekati pujian Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena terkadang ada umat masa silam yang sudah dikasih label dalam Quran. Maka mendekati karakter dan sifat umat itu berarti mendekati label tadi. Seperti contohnya, Allah melabeli Yahudi dengan sebutan apa, Pak? Apa labelnya Yahudi dalam Al-Quran? Al-Maghdub alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Al-Maghdub di sini artinya apa, Pak? Orang yang dimurkai. Siapa Al-Maghdubu alaihim ini? Yahudi. Allah melabeli Nasrani dengan apa? Ad-Dhalin, orang yang tersesat. Mereka adalah Nasrani. Dan tafsir ini tafsir Nabawi yang menyampaikan Nabi SAW. Al-Maghdubu alaihim humul Yahud, wad-Dhalin humun Nasara. Dah? Maka meniru Yahudi berarti mendekati status Al-Maghdub alaihim. Meniru Nasrani mendekati status Dhalin. Demikian pula ketika para sahabat dipuji oleh Allah, meniru sahabat berarti mendekati pujian itu. Ketika kita meniru orang kafir di masa silam yang disebutkan dalam Al-Quran, berarti kita mendekati celaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Disitulah sekali lagi kita meniru sahabat untuk bisa memastikan apakah perbuatan kita ini benar ataukah salah. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melihat bagaimana perilaku para sahabat dalam berbisnis. Kalau tadi kita sampaikan bahwa sekali lagi standar sukses di sini bukan sebatas sukses materi. Karena kalau sukses materi antara muslim dan non muslim ini sama. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berikan dunia
kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahabba. Dan Allah tidak memberikan agama yang baik kecuali kepada hamba yang Dia cintai. Sehingga kita mau mengalihkan kriteria sukses yang dimaksud adalah bagaimana saat orang mendapatkan harta dalam keadaan tidak punya masalah di yaumil qiyamah. Pertama, karakter para sahabat dalam berbisnis. Mereka punya sifat kemandirian. Yang kita maksud kemandirian di sini adalah mereka ketika berbisnis tidak bergantung kepada orang lain. Aktivitas hidup mereka tidak menjadi benalu bagi yang lain. Para sahabat muhajirin, kita tahu bahwasanya perjuangan mereka luar biasa. Dan bagian dari perjuangan yang mereka lakukan adalah sahabat muhajirin itu meninggalkan berbagai macam kekayaan yang mereka miliki, walaupun belum tentu ada gantinya. Bapak bisa bayangkan ya, orang-orang Mekah ketika masuk Islam, lalu mereka pindah ke Madinah. Apakah orang kafir membiarkan mereka membawa emas yang mereka miliki, membiarkan membawa harta yang mereka punya? Orang kafir menolak hal itu. Sehingga ketika para sahabat ini mau pindah ke Madinah, harta dan kekayaan yang mereka miliki dirampas sama orang kafir. Mereka punya tanah, mereka punya properti, semuanya dirampas oleh orang kafir. Terus Pak, ya akhirnya mereka sampai di Madinah mulai dari nol. Seperti inilah kata-kata semangat hijrah, mulai dari nol. Seperti sebelum mengisi bensin, mulai dari nol Pak ya. Nah, itu apa? Semangat hijrah. Mulai dari nol. Mereka nggak punya apa-apa. Lalu para sahabat di kalangan Ansor menawarkan kepada sahabat muhajirin harta yang mereka punya di Madinah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika orang Ansor dipersaudarakan dengan muhajirin, masyarakat Ansor menyampaikan kepada Nabi SAW, iqsim bainana wa baina ikhwanina nakhila. Coba bagi ya Rasulullah, ini yang menawarkan Ansor ya. Ya Rasulullah, kami punya pohon-pohon kurma, kami punya kebun-kebun kurma. Kita bagi dua saja antara kami dengan orang muhajirin. Qala, jawab Nabi SAW, la, jangan demikian. Faqalu, lalu mereka mengatakan, takfunal ma'unah wa nusyrikukum fis samarah. Qalu sami'na wa ata'na. Kalau begitu gini saja, kita kerja bareng, kalian ikut kami dalam mengelola, nanti hasilnya kita bagi. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian mereka mengatakan, baik, kami mengikuti hal ini. Sehingga subhanallah, penawaran mereka luar biasa. Mereka sudah sediakan itu separuhnya untuk kaum muhajirin. Tapi orang muhajirin menjaga kewibawaan. Saat mendapatkan penawaran seperti itu, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian gegap gembira karena sudah mendapatkan setengah tanah, setengah kebun yang mereka punya, tapi mereka menolak untuk itu. Baik, contoh yang lain. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, beliau juga termasuk di antara sahabat yang mulai karir bisnisnya dari nol. Padahal sebelumnya kaya raya. Beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat siapa namanya? Ada yang tahu? Sa'ad bin Rabi. Dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi. Semangat persaudaraan sahabat Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman sampai saat menawarkan apa Pak? Setengah harta dan setengah istrinya. Gimana menawarkan setengah istrinya Mas? Ya tentu saja bukan kemudian gantian, kan tidak mungkin. Karena Sa'ad bin Rabi punya dua istri. Abdurrahman dipersilahkan, mana yang kau lihat lebih cantik akan aku ceraikan, selanjutnya silahkan kau nikahi. Dan separuh hartaku buat kamu. Wah itu kalau orang daerah sini tidak boleh nolak rizki.
Tidak boleh nolak rezeki, padahal mau sebenarnya, Pak. Namun subhanallah, Abdurrahman dengan penuh wibawa menolak tawaran itu dan beliau mendoakan Sa'ad bin Rabi', barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Dullani aina suq, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Sehingga Abdurrahman tidak menerima hadiah itu, tapi beliau hanya ingin minta arahan. Kira-kira kalau mau memulai mengembangkan bisnis, sebaiknya dimulai dari pasar mana? Karena dominan pasar ketika itu dikuasai oleh siapa? Yahudi. Sehingga kira-kira dari sekian pasar yang ada, mana yang paling bersih dari kezaliman, mana yang paling bersih dari praktek riba, yang paling bersih dari praktek larangan, ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi'. Disitulah Abdurrahman bin Auf memulai karir bisnisnya. Jadi seperti ini karakter para sahabat. Apa tadi, Pak? Mereka adalah orang yang selalu menjaga prinsip kemandirian. Baik. Selanjutnya, karakter sahabat ketika berbisnis selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi lawan bisnisnya. Sehingga bagaimana ketika dia berbisnis memuaskan pelanggan, memberikan yang terbaik bagi orang lain yang menjadi lawan bisnisnya. Dan ini bagian dari perintah Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ad-dinu an-nasiha. Agama itu isinya hanyalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa nasihat itu diberikan? Lalu Nabi SAW menyampaikan, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemuka masyarakat, dan untuk masyarakat secara umum. Makna nasihat ini apa, Pak? Kok ada nasihat untuk Allah? Kalau nasihat di sini Bapak terjemahkan seperti makna nasihat dalam bahasa kita, ya nggak nyambung. Sehingga nasihat yang dimaksud di sini adalah memberikan yang terbaik. Nasihat untuk Allah berarti apa? Memberikan yang terbaik bagi Allah. Nasihat untuk Rasul SAW memberikan yang terbaik bagi Rasul SAW, dan demikian seterusnya. Baik. Nah, kaitannya dengan ini, nasihat kepada sesama muslim bentuknya adalah memberikan yang terbaik bagi sesama muslim. Dan itu bagian dari baiat sebagian sahabat untuk Rasulullah SAW. Kita akan lihat contoh kasusnya. Memberikan yang terbaik itu begini, Pak. Jadi kalau Bapak di posisi sebagai penjual, maka bayangkan Bapak jadi pembeli. Ketika Bapak di posisi sebagai pembeli, bayangkan Anda seperti penjual. Kata kuncinya, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai memberikan sikap yang terbaik untuk orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Contoh, Bapak senang nggak, Pak, disikapi ramah oleh orang lain? Senang? Maka sikapilah orang lain dengan ramah. Anda senang disikapi jujur oleh orang lain? Senang. Maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Dan demikian seterusnya. Sehingga padanannya, kalau kamu senang disikapi A, maka berikan sikap A kepada orang itu. Kalau kamu senang disikapi B, berikan sikap B kepada orang itu. Dan demikian seterusnya. Secara teori sederhana, tapi prakteknya mungkin kita banyak melanggar. Misalnya ya, Anda datang di sebuah daerah, lalu ketemu barang yang murah. Ini berapa, Pak? 1 juta boleh, Mas? Nego, enggak apa-apa. Ditawar sampai 600. Dalam hati kita mikir, di Jakarta 5 juta. Anda beritahu atau diam saja?
Anda beritahu penjualnya atau diam saja? Hah? Boleh jawab nggak jujur? Hah? Diam. Kenapa diam? Coba kira-kira kalau misalnya ini kan penjual nggak tahu harga ya. Saya sering dapat cerita beberapa orang Jakarta punya tanah warisan di Jawa, Pak. Di Jogja, di Klaten, ke timur itu banyak. Nah, orang Jakarta merasa itu kan di kampung, sudah nggak ada keluarga di sana, saya nggak bakalan tinggal di sana, mungkin harganya masih 500-an ribu. Padahal harganya sudah 3 jutaan ke atas. Nah, karena yang Jakarta kan nggak tahu ya, kalau harga di sana sudah bagus. Ditawar sama orang lokal, Pak tanahnya dilepas berapa? Ya 1 jutaan enggak apa-apa. Masih bisa nego enggak Pak? Orang itu berusaha untuk beralasan masih bisa nego, padahal sebenarnya tanah di sana sudah 3 jutaan. Kalau Bapak sebagai orang Jakarta yang enggak tahu harga, lalu pembelinya tadi tidak memberitahu, Anda sakit hati enggak? Anggaplah tanahnya 1000 meter misalnya. Sehingga untungnya pembeli ini bisa sampai 2,5 juta per meter. Anda sakit hati enggak? Sakit hati? Kenapa sakit hati? Tadi kan saling ridho. Loh karena nggak diberitahu Mas, kalau ternyata harganya mahal. Itu contoh sederhana. Kalau kamu tidak mau disikapi seperti itu, jangan bersikap orang lain seperti itu. Kita baca di sini ya. Tersebutlah seorang sahabat namanya Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah ini digelari oleh Nabi SAW dengan sebutan apa? Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini. Ganteng orangnya. Sampai kata Umar, lamasathul malaika. Wajahnya diusap malaikat. Tapi orangnya sangat jujur. Suatu ketika beliau minta kepada budaknya, tolong carikan kuda. Akhirnya budaknya berangkat ke pasar, mencari penjual kuda yang cocok. Dapatlah kuda, setelah tawar-menawar, deal di harga 300 dirham. Baik, sekarang kita akan menuju Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Akhirnya mereka berdua menuju Tuan Jarir. Setelah ketemu Jarir, Jarir melihat kuda itu. Berapa tadi harganya? 300 dirham. Sebentar. Boleh enggak saya tawar? Itu penjualnya sudah makdek gitu. Mau ditawar berapa lagi? Tadi kan sudah deal 300. Kalau 400 gimana? Dinaikin. Ya sudah terserah tuan aja. Sebentar dulu. Kalau 500? Auto yes, Pak. Terus dinaikkan sampai di harga 800. Baik, saya bayar 800 dirham. Setuju? Setuju. Dari yang awalnya 300 naik jadi 800. Ada orang yang melihat kejadian ini sampai dia keheranan. Kok bisa Anda melakukan demikian? Pernah Pak seperti ini Pak? Tidak pernah? Tidak pernah. Penjual itu senang nggak Pak dinaikkan harganya Pak? Senang. Jadi kalau Anda sebagai penjual kira-kira senang kayak gitu kan? Kenapa tidak menyikapi penjual seperti itu? Ya kayaknya belum sampai pada tingkatan seperti sahabat ya. Coba sesekali misalnya Anda datang ke pasar tradisional, lalu ketemu orang misalnya jualan tertentu. Berapa? 10.000. Kalau 15 gimana? Dapat 2. Sama saja. Nah, kemudian saat Jarir ini ditanya, kenapa kok Anda melakukan demikian? Jawaban Jarir bin Abdillah, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yang terbaik bagi sesama muslim. Kuda ini barang bagus. Saya ngasih harga yang menurut saya pantas. Sehingga saat dia ngasih harga 300 itu terlalu rendah. Karena kudanya bagus, maka saya kasih harga naik jadi 800.
Bagi sahabat tidak ada pikiran rugi dong Pak, masa sampai 2 kali lipat, masa sampai seperti itu. Mereka tidak bicara untung ruginya materi, tapi keselamatan pada saat nanti bertransaksi, kemudian tidak ada tanggung jawab besok di yaumil qiyamah. Bisa jadi orang ini akan nuntut gara-gara dibodohi. Maka beliau siap untuk melepas dengan nilai segitu. Itulah contoh memberikan yang terbaik bagi orang lain ketika bertransaksi. Dan karakter semacam ini termasuk di antara karakter yang mungkin sudah hilang di masa sekarang. Maka saat Anda misalnya menjadi karyawan, kadang semangatnya mengurangi. Kalau menjadi bos, semangatnya membebani. Akhirnya nggak sinkron. Saya sempat ada pertanyaan tentang karyawan yang diminta untuk lembur tapi nggak dibayar uang lembur. Kemudian saya sampaikan, ya cobalah bersabar, itu tidak akan hilang. Masya Allah, setelah video itu dipotong, aneka caci maki di medsos banyak sekali. Sehingga kadang bosnya itu terlalu membebani karyawannya melebihi batas. Sampai pada titik-titik tertentu, dia memberikan atau memaksa karyawan untuk kerja lembur dan gak dibayar. Waktu itu pendekatan saya adalah, ya barangkali sebagai ganti kalau misalnya Anda mengurangi jam kerja sehingga tertutupi dengan jam lembur yang tidak dibayar. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bos yang dolim juga banyak. Kalau modelnya saling mendolimi seperti ini, ada karyawan yang dolim, ada bos yang dolim, akhirnya kita ketika bermuamalah jadinya saling curiga, gak nyaman. Bapak kira-kira Pak bisa bayangin ya Pak, kalau di sebuah pasar, tapi di situ dicurigai orang kalau jualan harganya terlalu dinaikkan. Sebaliknya penjual itu mereka curiga di sini Pak, pembelinya kalau nawar sadis Pak. Jadi di Jogja itu ada pasar yang dikenal pasar penuh dengan suudzon. Calon pembeli berpikir di sini penjual itu kalau naikin harga bisa sampai 5 kali lipat. Makanya kamu kalau nawar sebisa mungkin di bawah 30%. Masya Allah. Sehingga harga 100 itu nawarannya 25. Harga 100 nawar 25. Gimana itu Pak? Wah sadis banget itu. Akhirnya saling curiga. Bahkan kadang kalau ketemu barang kok harganya murah, oh jangan-jangan KW. Makanya kan orang sampai daripada nanti beli di pasar deg-degan, mending di mall yang sudah pasti walaupun lebih mahal. Ada nggak orang kepikirannya gitu? Itu karena suasana tidak mengedepankan nasihat tadi. Pasar kalau nggak sehat, sehingga dipenuhi dengan suasana kecurigaan, orang ketika masuk dia nggak betah, sehingga khawatir nanti dibodohi, khawatir nanti ditipu, khawatir barang palsu dan seterusnya. Akhirnya lama-lama membuat orang jadi nggak pingin untuk belanja di situ. Kalau sudah sampai ditandai, disinilah pentingnya kejujuran, pentingnya keterbukaan. Karena itu Nabi SAW meletakkan kunci dari keberkahan ketika seseorang bermuamalah di 2 titik. 1, kejujuran. 2, keterbukaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling jujur dan saling terbuka, burika lahuma fi bai'atihima, maka akan diberkahi transaksi jual beli yang mereka lakukan. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau saling menyembunyikan dan saling berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan itu akan dicabut. Sehingga semangat orang yang suka membodohin, menutup apa yang dia transaksikan, tidak terbuka dan seterusnya, mungkin secara perhitungan materi itu menambah keuntungan,
tapi bisa jadi menghilangkan keberkahan. Ada orang misalnya jualan mobil bekas. Silakan nih, diperiksa. Tak kasih kunci, nanti akan ditemani teman saya. Kalau mau test drive silahkan. Kalau sudah deal, kami nggak terima komplain ya. Ya, dicobalah oleh si calon pembeli tadi. Bapak tahu ini ada cacat yang akan kelihatan kalau mobil ini di kecepatan 100 ke atas. Baru kelihatan. Nah, nyobanya kan di kampung-kampung ini, Pak. Dengan kecepatan paling maksimal 60 lah. Kalau 100 kan di tol Jawa ya. Kalau tol Jakarta ya nggak sampai 100. Sehingga ini baru kelihatan cacatnya, tapi tersembunyi. Di kecepatan 100 baru kelihatan, Pak. Kira-kira sebagai penjual, cerita atau diam? Insya Allah cerita ya. Insya Allah cerita. Cerita itu pun masih kasih label insya Allah. Kayaknya berat kalau tahu. Apalagi kalau misalnya ada barang yang cacat secara ideologi. Ada barang cacat ideologi. Cacat mental, Pak. Jadi misalnya ada mobil pernah nabrak orang mati, Pak. Itu kan cacat mental ya kalau di masyarakat kita. Ada rumah yang ada jinnya. Rumah Bapak ada jinnya nggak, Pak? Ya pasti ada, Pak. Karena kita sendiri kan membawa jin korin ya. Jadi misalnya ada rumah cacat mental atau mobil cacat mental, bekas nabrak orang mati, Pak. Cerita nggak biasanya, Pak? Nggak cerita. Kenapa nggak cerita? Nggak laku, Pak Ustadz. Harganya bisa jatuh bebas itu. Atau rumah cacat mental misalnya ada yang pengganggu di situ, makhluk halus ya, yang suka usil. Mungkin penjualnya nggak cerita. Nah, model-model seperti ini kita tidak memberikan prinsip keterbukaan. Karena pada saat kita bermuamalah, yang kita pikirkan adalah keuntungan pribadi. Bagaimana agar kita bisa untung dan seterusnya. Belum lagi, Pak, kalau sudah masalah kerjasama ya, antar sesama pelaku usaha, misalnya akad mudharabah atau akad musyarakah, kadang tidak terbuka dari sisi laporan keuangan, kadang tidak terbuka berkaitan dengan masalah bahan dan seterusnya. Kalau kayak gini caranya, bagaimana muslim bisa mendapatkan keberkahan? Ada satu semangat yang baik, Pak, yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai prinsip dalam dunia kerjasama bisnis. Sehingga yang penting di situ bukan bagaimana saya untung pribadi, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa untung bersama. Ada seorang syekh yang berdakwah di daerah Afrika. Lalu suatu ketika beliau ketemu dengan anak-anak Afrika yang sedang bermain di tanah lapang. Kemudian sama syekh dibawakan sekeranjang buah. Kemudian syekh ini mengajak anak-anak lomba lari. Silakan kalian lomba lari. Siapa nanti yang paling cepat sampai di pohon ini, maka dia akan mendapatkan buah satu keranjang ini. Ya. Kemudian ditentukan titik startnya, titik finishnya di pohon ini. Baik. Setelah hitungan ketiga, ya lari. Subhanallah. Ternyata mereka bergandengan tangan. Terus dengan santainya mereka jalan bareng sampai di pohon, sama-sama nyentuhkan tangan bareng-bareng. Kita menang bersama. Buahnya dibagi bersama. Sehingga tidak perlu kita capek-capek untuk berkompetisi. Yang penting di sini kita bisa berkolaborasi. Itulah contoh nyata bahwasanya terkadang akhlak dan budaya mewarnai seseorang sehingga dia tahu kebahagiaan yang sejati adalah saat kita bisa berhasil bersama, saat kita bisa mendapatkan hasil bersama. Bukan yang penting saya untung tanpa memikirkan nasib orang lain.
Prinsip nasihat seperti ini barangkali perlu untuk sering kita ulang-ulang. Karena terkadang banyak kasus pelanggaran dalam praktek kerjasama sesama muslim disebabkan karena orang cenderung menutupi dalam praktek bisnis yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya model bisnis para sahabat yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu artinya begini. Yakin itu menenangkan. Ragu itu beban batin. Prinsip ya. Yakin itu menenangkan, ragu beban batin. Sudah? Bapak beli kue. Jumlahnya 50 potong atau 50 bungkus. Harganya 100.000. Nah, COD-an di masjid saat kajian. Di luar masjid lah, di luar masjid ya. COD-an di luar masjid. Nah, kue itu kan dibungkus kresek, Pak ya. Dah, uangnya diserahkan, kuenya Anda terima, 1 kresek. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Dihitung isi kue itu, isi kresek tadi, atau asal percaya? Mana yang lebih baik? Dihitung atau asal percaya? Ya? Lihat orangnya. Kalau orangnya baik, dihitung atau asal percaya? Baik. Yang sesuai sunnah dihitung. Yang sesuai sunnah dihitung. Kok bisa, Pak? Menghilangkan keraguan itu lebih baik. Ya kalau mungkin barangnya murah ya, ketika hilang 1, 2 nggak sampai sakit hati. Anggaplah misalnya barangnya per piece harganya 1 juta. Dalam 1 bungkus ini ada 50. Dah? Dan memungkinkan bagi kita untuk ngitung. Kalau ratusan mungkin nggak ngitung ya. Kalau 50 kan masih mungkin kan untuk dihitung. Yang sesuai sunnah itu dihitung. Tujuannya apa? Menghilangkan keraguan. Atau Bapak dibayar, berapa ini? 737. Kan angkanya nggak genap ya. Tapi duitnya di dalam amplop. Begitu Anda terima, dihitung atau langsung masuk kantong? Yang sesuai sunnah dihitung. Dibuka amplopnya dihitung. Jangan merasa kok materialis banget. Bukan. Bisa jadi ketika dihitung kurang 100 ya Pak. Kelebihan 100, kurang 50, kurang sekian. Menenangkan itu penting. Coba kita lihat kok bisa ini disebut sebagai sunnah. Dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari membuat judul bab, Babu man adda ala khadimihi makhafatadz-dzan. Bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa oleh pembantunya karena khawatir timbul suudzon. Jadi ragu itu sampai bisa menimbulkan suudzon. Bapak misalnya langsung masuk kantong, begitu sampai rumah, loh kok duitnya sekian. Tapi kita ragu, jangan-jangan sudah kecampur dengan duit kita sendiri, sehingga tadi mungkin kita menggunakan duit kita, atau barangkali duit kita masih utuh, jadi muncul keraguan. Jangan-jangan tadi dia bayarnya kurang, jangan-jangan dia bayarnya sudah genap tapi saya yang lupa. Sehingga daripada timbul keraguan seperti ini, pastikan sebelum pisah. Pastikan transaksi itu benar sebelum pisah. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, "Inni la'uddul urraq ala khadimi makhafatadzan." Saya itu ngitung al-urraq. Urraq itu tulang kering. Jadi Bapak lihat tulang betisnya kambing yang sudah dikeringkan, itu namanya urraq. Dulu beliau jualan urraq. Aku menghitung urraq yang dibawa oleh pembantuku, makhafatadzan karena khawatir akan menimbulkan suudzon. Sehingga memastikan kamu antarkan urraq ya, jumlahnya sekian, dihitung dulu. Nah, dah pasti sudah tahu kan jumlahnya, nah, antarkan ke sana. Nanti ketika kulaan kok ngambil, tadi di sana jumlahnya berapa? Sekian, dihitung dulu.
Dah, genep ya, baru diterima. Seperti itu yang lebih sesuai sunnah. Kita sering misalnya transaksi kan, kemudian keluar stroke, lalu pengembalian sekian, dibungkus sama kertas stroke-nya sekian. Sudah, Bapak langsung masukkan kantong atau dihitung? Kadang kan kita langsung prokes, langsung digenggam, masukkan kantong. Kalau bicara sunnah Pak, dihitung. Sehingga dikhawatirkan nanti menimbulkan keraguan. Loh, tadi saya belanja duitnya sekian, kok ini kembaliannya sekian, struknya sekian. Keraguan itu muncul setelah meninggalkan kasir. Karena itu kita diajarkan budaya terbuka seperti ini ya, untuk menghilangkan aneka keraguan. Sehingga transaksi apapun Pak, yang barangkali ketika luput dihitung bisa menimbulkan suudzon, sebaiknya dipastikan sebelum berpisah. Maka kalau ada tulisan di kasir ya, kembalian, komplain kembalian setelah meninggalkan kasir tidak kami terima, itu sesuai sunnah itu. Dan terkadang orang membuat pernyataan tertentu sesuai sunnah, ada nota ya, kemudian bertuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, sesuai sunnah itu Pak. Karena memang konsekuensi jual beli seperti itu. Walaupun orang tidak punya pikiran kalau ternyata itu ada dalilnya, ternyata itu ada sejalan dengan prinsip syariat. Sebab konsekuensi jual beli adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Tayyib. Model-model seperti ini kita lakukan dalam rangka untuk menghilangkan suudzon. Jadi bukan masalah keduitan ya, istilah orang Jawa, atau terlalu materialis, kok semuanya serba dihitung. Tapi tujuannya yakin itu menenangkan, ragu itu jadi beban. Sekarang coba saya ceritakan kejadian yang pernah dialami oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, kuntu abi'ud tamra fi suqi fa aqulu qiltu fi wasaki hadza kadza fadfa'u awsaqat tamri bi kailihi wa akhudhu shiffi fadakhalani min dzalika syai'un. Saya ketika menjual gandum, menjual bahan makanan, terus saya sampaikan satu wadah ini ukurannya sekian, satu wadah ini ukurannya sekian. Sehingga beliau cuma nyebut ini ukurannya sekian, ini ukurannya sekian. Dah? Pembeli ketika mengambil tidak menimbang ulang, langsung dibayar dan tidak ditimbang ulang. Loh kok Utsman bisa nyebut ukurannya sekian dari mana? Dari kulaan. Waktu Utsman kula, supplier nyebut ini misalnya ini 5 kilo, yang ini 7 kilo, yang ini 8 kilo. Nah, Utsman bawa ke lapaknya. Setelah sampai di lapaknya, ketika ada pembeli, beliau sampaikan persis seperti informasi supplier. Ini 5 kilo, ini yang ini 7, yang ini 8. Sehingga orang ketika beli, ya dia harga 5 kilo, harga 7 kilo. Fadakhalani min dzalika syai'un. Lalu saya merasa resah dengan itu. Saya merasa enggak nyaman. Fasa'altu Rasulullah SAW. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, idza sammaital kaila faqilhu. Kalau kamu sudah nyebut berapa takarannya, seharusnya kamu takar. Dah? Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maksudnya gimana ini Pak? Kadang kan orang zaman sekarang Pak, misalnya ya, kita beli gula 1 kintal Pak, gula. Setelah itu dibawa pulang, sampai di rumah mati 10 kilo. Banyak sekali ya. Mati 5 kilo lah misalnya, timbangannya kok mati 5 kilo. Komplain ke penjual, Pak timbangannya mati 5 kilo Pak. Bapak bilang 1 kintal, ini setelah saya timbang kurang 5 kilo. Apa kata penjual? Lah saya juga dapatnya kayak gitu ya Mas. Enggak tanggung jawab dia. Utsman tidak demikian. Beliau diarahkan oleh Nabi SAW, kalaupun misalnya kau dapat dari supplier dengan
takaran sekian, terus kau jual ke orang lain, pastikan dulu informasi dari supplier itu buat kamu, tapi sekarang informasi buat konsumen kamu, tanggung jawab kamu. Paham ya? Jadi kalau misalnya mati, timbangannya siapa yang resiko? Utsman lebih siap dengan resiko dunia daripada resiko akhirat. Maka pastikan dulu kalau kau nyebut ini satu kantong ini 1 kilo, berarti timbang dulu di depan konsumen 1 kilo kan? Baik, silakan dibawa. Memastikan itu yakin, menenangkan, ragu itu beban. Bukan saja saya percaya, langsung masuk kantong, langsung dibungkus bawa pulang tanpa dihitung. Tayyib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'am hatta yajriya fihi sa'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli makanan sampai dia ditimbang 2 kali. Maksudnya gimana? Ay yuqaddaru kailuhu wa yu'rafu miqdaruhu. Sa'ul ba'i wa sa'ul mushtari. Maksudnya adalah memastikan takaran dan diketahui berapa kadarnya. Dan ditimbang 2 kali itu timbangan penjual dan timbangan pembeli. Jadi prosesnya 2 kali untuk memastikan tadi. Yakiluhul ba'i wal mushtari hatta yakuna abra'a lidhimmah wa ab'ada disyubha. Penjual dan pembeli masing-masing memastikan takarannya sampai abra'a lidhimmah, memastikan sudah tidak ada beban dan menghindari adanya syubhat, keraguan-raguan. Sebab tadi ya, ragu itu jadi beban. Daripada nanti kepikiran sampai rumah, jangan. Kalau tadi Bapak pastikan di depan, beban pikiran itu hilang. Sehingga daripada jadi beban pikiran membuat kita terganggu ketika beraktivitas yang lain, sebaiknya Anda pastikan di depan. Wallahu a'lam. Baik. Sampai jam berapa kita? Sudah cukup kan? Belum. Sekarang satu lagi ya. Barangkali Bapak mau beraktivitas yang lain. Oh, libur. Lo kan mungkin jalan-jalan. Berikutnya, mereka lebih mengedepankan menjaga ukhuwah. Sehingga saat mereka bermuamalah, menjaga persaudaraan lebih berharga daripada sebatas mengeruk keuntungan. Seberapa mahal nilai dari sebuah persaudaraan? Di surat Al-Anfal ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Andaikan kau menginfakkan semua isi bumi, kau tidak akan mampu untuk mengakurkan 2 orang yang saling bermusuhan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang membuat akur mereka. Sehingga kalau misalnya dalam satu masjid ini ya, antara takmir 1 sama takmir 2, DKM 1, DKM 2, berantem, Pak. Itu kan sampai dibawa ke forum RT, dibawa ke RW, bahkan sampai salah satunya pindah klaster. Tebusan berapapun kadang tidak akan bisa membuat hati mereka jadi bersatu. Abu Amr al-Auza'i bercerita, Abdah bin Abi Lubabah pernah ketemu Mujahid bin Jabr. Mujahid ini berarti ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Lalu kata Mujahid, "Idza tara al-mutahabbani fillah." Kalau ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi. Lalu yang satu menjabat tangan temannya, wa dhahika ilaihi, sambil tersenyum, tahatat khatayahuma kama yatahatul waraqu syajar. Maka dosa-dosanya akan berguguran. Dengan modal salaman, senyum sama sebelahnya. Mau dipraktekkan, Pak?
Dipraktekkan? Praktekkan, coba dipraktekkan. Masya Allah. Baik. Lalu Abda bin Abi Lubabah kemudian mengatakan, Inna hadzal yasir, kok gampang banget. Cuman kayak gitu doang, dosa-dosanya bisa berguguran. Kemudian Mujahid mengatakan, La taqul dzalika. Jangan kau bilang kayak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim. Andaikan kau mengeluarkan harta sepenuh bumi, kau tidak akan bisa membuat akur dua orang yang saling bermusuhan. Sehingga persaudaraan itu mahal. Permusuhan itu menyakitkan dan melelahkan. Bapak misalnya di masjid ini ada satu orang yang Anda benci. Begitu sampai di depan, lihat sandalnya sudah sakit hati. Baru lihat sandal loh Pak itu Pak. Kok ada di sini orang ini Pak? Begitu masuk masjid lalu dicari mana dia. Oh dia, paling belakang. Langsung pilih paling depan. Jadi imam. Karena yang namanya permusuhan ini akan membuat orang jadi capek dan lelah. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Semakin banyak orang yang memusuhi kita atau kita memusuhi dia, hidup ini akan jadi sangat sempit. Tayyib. Sehingga dulu sampai ada orang yang membebaskan utang agar bisa tetap berkawan. Ada orang namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Bapaknya orang dermawan, anaknya juga dermawan. Sa'ad bin Ubadah kan sahabat. Kalau Qais anaknya Sa'ad bin Ubadah. Nah satu ketika Qais bin Sa'ad ini mengalami sakit. Tapi teman-temannya nggak ada yang menjenguk. Sampai beliau itu curiga, kenapa kok teman-teman saya tiba-tiba menjauh dari saya? Padahal kita sering akrab, kadang duduk bareng di masjid, ngobrol bareng. Kok sekarang ketika saya sakit tidak ada yang mau jenguk? Sampai beliau dapat informasi, innahum yastahyuna mimma laka alaihim minad dain. Mereka malu mau menjenguk karena banyak di antara mereka yang punya utang dari Anda. Faqala, lalu Qais mengatakan, akhzallahu mala, semoga Allah menghinakan dunia, yamnaul ikhwan minaz ziarah, yang sampai menyebabkan seseorang itu terhalang untuk ziarah, untuk berkunjung kepada temannya yang lain. Akhirnya dia perintahkan pembantunya, tolong sampaikan kepada teman-temanku, semua utang mereka lunas. Akhirnya pada berdatangan untuk menjenguk, fangkasarat darajatuhu bil ashi. Pagi harinya pengumuman disampaikan, sore harinya tangga untuk menuju rumahnya itu patah, Pak. Saking banyaknya orang yang datang, Pak. Ternyata yang punya piutang-piutang tadi, yang punya utang kepada Qais, berdatangan untuk menjenguk Qais. Ini contoh ya, siap meninggalkan sebagian harta dalam rangka menjaga ukhuwah. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada saudara yang sudah memberikan materi terkait case bisnis sahabat, para sahabat. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nanti hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Untuk ibu-ibu sudah disiapkan mic di atas, dan bapak-bapak juga boleh bertanya. Tapi sebelum itu kita baca satu pertanyaan. Kita baca satu pertanyaan yang sudah masuk ke catatan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya,
Di dunia bisnis saat ini, baik proyek pemerintah, swasta maupun cari pekerjaan, seringkali kita dipertemukan dengan pihak instansi atau perorangan, istilah lainnya ordal, melalui perantara atau relasi. Nah, si perantara ini menyampaikan jika proyeknya berhasil atau bisa diterima kerja di perusahaan ini, mereka meminta imbalan atau apresiasi. Nilainya misal 2% sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana hukumnya Ustadz? Lanjut karena pertanyaan kedua Ustadz masih berhubungan. Seandainya proyek tersebut rugi atau pekerjaannya gagal, padahal sebelumnya sudah ada pembicaraan tentang pemberian apresiasi tersebut, apa yang harus dilakukan agar tidak zalim dan tetap sesuai syariat? Syukron Ustadz. Baik. Kalau proyek ini adalah proyek pemerintah, lalu ada sebagian ordal tadi ya, yang minta kontribusi sekian, apresiasi sekian, apapun namanya ya. Bagaimana hukumnya? Mau jawaban panjang atau pendek? Panjang. Kalau mau jawaban panjang, biar urusannya makin panjang ya, mungkin bisa ditanyakan ke KPK. Jadi kira-kira menurut KPK kayak gini boleh atau tidak? Kalau kata KPK, oh enggak apa-apa, boleh, lanjutkan saja Pak. Jadi mungkin terlalu jauh kalau kita bicara aturan agama. Sebelum kita nyentuh aturan agama, ada mungkin aturan yang lebih rendah, aturan manusia. Semua orang sepakat, ini apa namanya? Korupsi. Oh enggak korupsi Pak, itu gratifikasi Pak. Turunan dari gravitasi yang turun ke bawah. Baik, apapun namanya, Allah menyebut ini sebagai gulul. Allah berfirman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul, nanti dia akan gendong harta gulul itu besok di hari kiamat. Posisi Anda sebagai pemilik proyek atau sebagai vendor pemenang proyek, statusnya orang yang menyogok, dan itu laknat. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah SAW melaknat yang nyogok, yang nerima sogok, dan ra'ish, perantara sogok. Semua kena. Mungkin yang nerima tidak nerima langsung, nanti titipkan ke sini Pak ya, Bapak kasih ini, Bapak kasihkan ke sini. Oh itu sudah ada jalurnya, dan sangat rapi. Yang penting tidak kelihatan. Kita sampaikan, mungkin Anda tidak tersentuh hukum ketika di dunia, tapi hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Dan kita sampaikan kepada para pengusaha ya, mohon untuk seperti ini jangan dilayani. Sampai kapan negeri ini akan berubah kalau kemudian seperti ini terus dilayani? Nah kalau enggak kayak gitu Pak, nanti saya enggak jadi dapat proyek dong. Ya Anda pilih mana? Dikutuk oleh Nabi SAW, ataukah yang penting bela-belain keuntungan sehingga tetap nekat dapat proyek? Orang beriman tentu saja akan lebih mengambil posisi daripada hartanya enggak berkah, bermasalah besok di hari kiamat, mending saya tidak lakukan. Baik. Dan perusahaan asing mungkin tidak pernah melakukan seperti ini. Demikian pula negara-negara yang sudah maju, praktek kayak gini kan hampir nol. Kita yang mayoritas muslim tapi memberikan citra yang sangat buruk di negaranya sendiri. Bahkan kadang mereka orangnya rajin sholat. Dan satu hal yang perlu dipahami Pak, ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah ritual dan ada ibadah taat aturan. Menurut Anda, mana dari dua jenis ibadah ini yang lebih sulit untuk dilakukan? Taat aturan. Kenapa Bapak bisa simpulkan taat aturan? Terbukti banyak yang melanggar. Maka kalau ada orang yang rajin sholat, rajin haji, rajin umroh, rajin puasa, tapi korupsi, nah itu berarti dia berhasil ibadah ritual, gagal ibadah taat aturan. Dan satu hal,
ibadah ritual menjadi tidak ada nilainya ketika yang bersangkutan tidak taat aturan. Iblis dulu itu rajin ibadah ritual. Sampai kumpul bareng siapa? Para malaikat. Begitu dia melanggar satu aturan, perintah Allah satu tidak dia kerjakan, dengan sombong diusir dari surga dan dicap kafir selamanya. Maka kalau sampai ada orang misalnya rajin haji tapi korupsi kuota haji, nah itu contohnya. Banyak orang di tempat kita berpikiran bahwa dengan soleh ritual bisa menghapuskan dosa melanggar aturan. Ini salah, kebalik. Pelanggaran tidak taat aturan bisa menghilangkan soleh ritual, sehingga pahala orang jadi nggak ada nilainya, dianulir oleh syariat. Pernah satu ketika ada sahabat yang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita law qutiltu fi sabilillah ayu faruli, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh dalam medan jihad di jalan Allah, apakah seluruh dosaku akan terampuni? Kata Nabi SAW, na'am wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib. Iya, dosamu akan diampuni jika selama kau berjihad terus maju, tidak mundur, sabar dan mengharap pahala dari Allah. Illat dain, kecuali kalau kamu punya utang. Sehingga jika utang saja tidak bisa hilang dengan pahala jihad dan mati syahid, coba Pak, aparat mana di negara ini yang punya pahala jihad dan mati syahid, Pak? Kalau ada boleh dibawa ke sini. Kita tidak nemu, Pak. Tapi mereka mengambil harta dengan cara tidak legal. Utang itu legal nggak, Pak? Utang, Pak, legal. Utang kan legal ya. Kalau model manipulasi, minta gratifikasi, disebut apresiasi, kontribusi atau apapun itu dengan cara yang tidak legal, makanya tidak terukur, tidak ada laporan, tidak ada kwitansi serah terima. Bapak nanti dapat 2%. Dikasihkan di mana? Kita ketemuan di kafe, ketemuan di toko ini, ketemuan di sini, ketemuan di sini. Dikasihkan duitnya, tapi kan tidak ada laporan. Pak, saya nggak ngasih seperti itu, Pak. Cuman mereka titip. Titip maksudnya gimana, Pak? Jadi dalam proyek ini di kwitansi kami nanti kami tulis misalnya 10 juta. Terus kami dibayar 8 juta dan memang harganya 8 juta, cuman kita tulis 10 juta. Mereka titip 2 juta. Ini titip apa namanya? Namanya titip apa, Pak? Titip duit ya. Kan cuman angka, Pak Ustaz. Subhanallah. Sehingga kalau seperti ini terus berkelanjutan, tidak akan ada perubahan. Nah, masalahnya terkadang para pengusahanya juga dia suka ngasih-ngasih kayak gitu. Karena itulah untuk para vendor ya, kita juga perlu ajarkan. Coba Pak, kita pengen semuanya bisa berubah jadi baik, tolong budaya seperti ini dihilangkan. Beberapa teman yang jadi GM-nya hotel itu yang sudah belajar agama dengan baik menyampaikan ke saya, mereka selalu minta di belakang. Terus kira-kira saran Anda gimana? Jangan kasih, Pak. Nah, kalau nggak ngasih nanti mereka pindah hotel. Nggak apa-apa, Pak, biar mereka pindah hotel yang lain. Dan kalau Bapak punya teman-teman GM hotel yang lain, sampaikan ke mereka, sepakat seluruh GM nggak ngasih. Karena kalau seperti ini terus dibiarkan, sampai kapan aparat-aparat seperti ini akan diam dan menghentikan cara yang kotor kayak gini? Karena kan rantainya nyambung terus. Dan nanti misalnya mereka sudah pensiun ya, budaya ini kan tidak hilang ya, dilanjutkan oleh generasi bawahnya, sehingga budayanya nggak hilang. Ketika budaya ini tidak hilang, yang pensiun tadi meninggalkan budaya buruk untuk bawahnya, dia punya dosa jariah. Selama budaya ini tidak hilang, yang sudah pensiun tetap dapat dosa, karena dia dalam rantai yang melestarikan kejahatan tadi. Maka kita sampaikan kepada teman-teman ASN, ya bisa jadi dia meninggalkan dosa jariah yang gak hilang-hilang dosanya
gara-gara dia ikut serta dalam melestarikan budaya yang nggak benar diikuti oleh bawahan-bawahannya, karena bawahannya belajar dari seniornya. Baik, ada satu buku Pak, yang saya tulis dan ditakuti oleh ASN. Judul bukunya Fikih ASN. Mungkin ada sebagian di antara jamaah yang sudah pernah lihat buku itu. Beberapa teman-teman ASN itu cerita, buku kamu ditakuti oleh kawan-kawan kami. Ya, saya cuma jawab, sampaikan ke mereka di buku itu tidak ada cerita horor. Jadi nggak perlu takut untuk baca. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, untuk bapak-bapak, apakah ada yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz? Boleh angkat tangan. Biasanya tawaduk nih Ustaz. Masya Allah. Oh, ada. Kalau untuk B2B, swasta ke swasta, jika bonus itu diberikan kepada instansi atau untuk perusahaan, hukumnya boleh. Jadi kalau misalnya Bapak menang tender nih dengan instansi A, nilai RAB-nya anggaplah total 1M, terus Bapak kasih diskon, tapi diskonnya masuk ke instansi itu, dan nanti terukur diskon sekian, dan ini diberikan kepada instansi tersebut. Berarti kan kembali ke negara, tidak ada masalah. Mau instansi negara, mau perusahaan swasta, tidak masalah. Yang bermasalah kan oknum tadi, ordal, sehingga itu diberikan untuk pribadi, bukan untuk perusahaan. Kecuali kalau dia bukan orang perusahaan, misalnya dia orang luar perusahaan, terus dia yang ngelingkan dengan perusahaan tadi, nah Bapak bayari ini boleh, sebab dia bukan karyawan. Cuman kalau dia orang perusahaan, bagian pengadaan, bagian purchasing atau marketing, terus kita rawati dia dengan cara dikasih biar nanti hubungannya baik. Mau di swasta maupun di pemerintah semuanya sama, hukumnya haram, dan ini masuk kategori sogok. Dan edukasi seperti ini coba kita terus perbanyak kepada masyarakat. Saya punya teman ya, beliau kerja di perusahaan asing. Edukasi tentang anti sogok, anti suap, anti manipulasi itu diberikan tiap bulan katanya. Tiap bulan diulang lagi prinsip menjaga kejujuran, keterbukaan, anti manipulasi, anti suap tiap bulan. Nah, di masyarakat kita kayak gini ditakuti, sehingga mereka berusaha untuk menghindari, jangan ngomong kayak gitu ya, saling pengertian saja. Maka kalau ada orang yang paling bersih di instansi, sementara kawan-kawannya kotor, yang terjadi apa Pak? Disingkirkan dia, dijauhi, bahkan kadang dicap ya sok suci. Ya sampaikan saja, kalau Bapak dibilang sok suci ya daripada sok najis, pilih mana, sok suci apa sok najis? Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, kalau tidak ada dari bapak-bapak, ada ya. Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sertifikasi. Contoh yang baru seperti kejadian di Devnaker K3 si Noel itu kan diwajibkan. Nah, untuk mendapatkan sertifikat seperti itu kadang-kadang ya dipersulit, kecuali ada di belakangnya, di bawah meja. Itu bagaimana Ustaz kita untuk menghindarinya, tapi di satu sisi kita butuh untuk mendapatkan itu, kalau nggak jalan proyek kita. Iya. Saya sendiri kadang juga kalau dapat cerita seperti ini sedih mikir sistem di negara ini Pak. Makanya kalau sampai ada orang yang bilang bosan jadi WNI itu ya, karena terlalu banyak kezaliman yang dilakukan oleh oknum aparat tadi. Jadi bukan dalam rangka untuk menghina pemerintah dan seterusnya, tapi kita ingin perubahan ini dilakukan bersama, dan kita terus menyadarkan masyarakat pakai pendekatan agama. Saya punya satu program online namanya Sekolah ASN. Kalau Bapak mau lihat nanti bisa akses sekolahaSN.com. Dan program ini sebenarnya pesanan dari salah satu gubernur
Beliau minta dibuatkan pembelajaran online untuk memperbaiki karakter dari para ASN di negara ini. Ya, saya punyanya pakai pendekatan agama. Kalau mungkin pakai pendekatan psikologi atau pakai pendekatan hukum, barangkali mereka sudah kebal. Bahkan dalam satu pertemuan, waktu itu saya dengan inspektorat yang ada di Jogja, dia presentasi tentang aneka peraturan yang ada yang berlaku bagi para ASN, juga bagi para vendor ketika ada proyek. Detail sekali, Masya Allah. Saya bilang, hukum ini bagus sekali, Pak. Hukum yang demikian bagus, kok kenyataannya jauh sekali dari teori yang ada. Yang sebenarnya memudahkan, kemudian mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, lalu menjaga integritas dan seterusnya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Sampai ada istilah ya, kalau bisa dipersulit ngapain? Dipermudah. Diharapkan bagi masyarakat ngurus sendiri administrasi. Kenyataannya ketika ngurus sendiri dipersulit. Ini saya dapat bocoran ya. Dinas tertentu untuk administrasi masalah pertanahan, bangunan dan seterusnya, Pak. Itu katanya ya, sebagian di antara karyawan atau pegawai di situ merasa iri dengan notaris. Yang ngurus notaris, yang dapat duit notaris. Padahal ketika notaris itu ngurusi di dinas murah sekali, tapi notaris matok harga ke konsumen kan cukup mahal. Akhirnya pihak dinas emosi sama notaris. Makanya kalau ngurusnya pakai notaris jadi lama, katanya gitu ya. Terus saya bilang, kalau orang ngurus sendiri kok gampang, pasti orang akan ngurus sendiri. Mereka ngurus sendiri dipersulit kok, dipingpong harus ke sini. Akhirnya adalah pakai jasa orang lain. Sehingga kalau kamu misalnya merasa jengkel sama penjual jasa tadi, harusnya berikan kelonggaran dan kemudahan. Saya terus terang Pak, pernah jadi korban. Dan mau memaafkan orang itu sampai sekarang tuh belum bisa. Jengkelnya tuh gak hilang-hilang. Padahal kejadiannya mungkin sudah ya 12 tahun yang lalu itu ngurus pindah penduduk, berkas saya taruh, nunggu lama, setelah dipanggil kurang ini ya, pulang balik, pulang. Besok lagi saya datang, kurang ini ya, sampai yang ketiga saya sudah putus asa, tak kasihkan orang. Nah, kenapa checklist kurang itu kan jadikan satu ya, sosialisasi udah kurang, udah jarang, sehingga orang tidak tahu apa sih yang perlu dilengkapi biar ketika datang itu cukup sekali gitu. Sehingga nggak dipingpong kayak gitu, kurang ini Pak, kamu nanti kesini, ini ngapain kayak gini. Dan semakin banyak persyaratan, semakin berpeluang ada uang. Umroh itu Pak, mohon maaf, umroh itu kan orang punya duit Pak, harus ada ini syaratnya harus ini. Sampai saya pernah terus terang tanya kepada masalah vaksin, kasusnya ada nggak Pak vaksin ini Pak, sampai harus divaksin? Tidak ada. Kenapa harus dijadikan syarat kalau kasusnya nggak ada? Ya kalaupun ada satu itu sudah harus diwajibkan untuk semua. Cuman suudon saya duit ini Pak. Bukan masalah pertimbangan kesehatan, tapi lebih kepada masalah duit. Karena di negara yang lain tidak ada kayak gitu. Padahal kita kumpul bareng. Itu kalau bicara masalah kesehatan. Dan kenyataannya yang datang bukan untuk umroh nggak perlu. Bapak pakai visa ziarah yang dulu masih ada, nggak perlu vaksin. Yang umroh suruh vaksin. Bedanya apa? Kumpul di negara yang sama. Kita misalnya ke negeri Timur Tengah yang lain. Jadi ini terbuka dan saya senang ini disampaikan terbuka. Karena bukan menyerang pemerintah, tapi kita ingin memperbaiki bersama. Sehingga kita berharap coba kayak gini kita edukasi bersama, kita perbaiki bersama. Oknum itu jangan dirawati. Cobalah sesama temannya yang sudah sadar, kau mungkin bisa selamat di dunia, tapi hidup tidak sekali, akan ada konsekuensi di akhirat. Sehingga kita pakai pendekatan agama untuk membangun kesadaran bagi masyarakat. Mari kita bareng-bareng untuk memperbaiki negara ini dengan cara memperbaiki diri kita masing-masing, menyesuaikan dengan aturan yang ada. Ya alhamdulillah pemerintah sudah membuat sebuah sistem yang bagus ya
untuk merapikan itu semuanya, tinggal bawahannya ngikuti. Gitu. Masya Allah, ini banyak pertanyaan ini akhirnya. Tapi ini jadi keluar dari tema. Tapi Ustaz, ini waktu juga sudah dikode oleh beliau angkat tangan paling tinggi tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, belum moderator. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan wejangannya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali tema yang disampaikan. Cuman dari awal sampai akhir mengikuti, ada muncul banyak pertanyaan Tat, terkait dengan yang biasa kita lakukan di kegiatan sehari-hari gitu. Yang pertama, seringkali kalau kita ada di lapangan gitu, di site gitu ya, ada orang-orang yang tidak jalan kalau kita nggak kasih tips gitu Tat. Nah, kadang-kadang memang kita waiting list, ketika kita tidak ngikutin cara orang lain, kita dilewati atau dipersulit tadi gitu, seperti yang Ustadz sampaikan. Nah, ini mungkin arahannya atau sarannya gimana kita memperlakukannya, ataukah apakah kita boleh ngikutin cara yang sebenarnya kita udah tahu kan cara itu tidak baik gitu Tat, atau kita ada metode lain yang bisa kita terapkan. Nah, pertanyaan kedua Tat, kalau kita bertransaksi di pasar seperti Ustadz sampaikan tadi, untuk membeli material atau apalah yang dalam jumlah besar, cuman kita kan sebenarnya sekarang kecanggihan teknologi kan, kita udah bisa dapat informasi dari mana saja Tat. Jadi kita sudah tahu harga aslinya berapa, terus ketika kita mendapatkan orang yang ngasih penawaran yang sangat tinggi, tadi kan kalau kita mau nego sangat banyak kan nggak sampai hati juga Tat. Yang 100% kita nego jadi 25% gitu kan. Tapi sebenarnya kita udah tahu nih harga barang ini nih seberapa gitu loh. Nah, gimana nih kita untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih atas jawaban yang akan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab yang kedua dulu ya. Tadi kalau saya cerita tentang sahabat yang dia nawar lebih tinggi, ini sifatnya tidak wajib Pak ya, tapi karakter yang baik yang dimiliki oleh sahabat. Kalau mau niru seperti itu, alhamdulillah. Kalaupun tidak sampai mengurangi hak orang lain. Sehingga boleh saja kita nawar dengan harga yang lebih rendah dari apa yang diberikan oleh penjual, dengan melihat perbandingan harga di tempat yang lain, sah-sah saja. Cuman kalau misalnya sesekali mau model kayak tadi Pak, untuk barang-barang yang murah ya, yang di angka 50-an ke bawah misalnya, dan Bapak masih mampu, terutama untuk penjual-penjual tradisional, sesekali dilakukan ya, mungkin nanti pertama bisa dipraktikkan di depan masjid itu. Masya Allah. Selanjutnya masalah memberi sesuatu agar urusan kita bisa diproses. Kalau tidak boleh memberi, cara lainnya gimana? Coba Bapak pelajari prosedur di situ berkaitan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian karyawan. Untuk melaporkannya itu metodenya bagaimana? Kalau ada seperti itu, mungkin Bapak bisa laporkan. Sehingga misalnya mau ngurus surat perizinan atau mutasi ke daerah yang lain, oh itu dipersulit, tapi kalau bayar dimudahkan. Kok ada skema pelaporan, mungkin Bapak bisa laporkan. Kalau mau dilaporkan, caranya nanti sampaikan melalui ini melalui nomor sekian. Semoga bisa saling mengingatkan, sehingga jangan sampai ada model penipuan dan penindasan yang dilakukan oleh sebagian oknum, dan itu membuat tempat kerja kita jadi nggak sehat, jadinya serba nggak nyaman. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullahi Allah SWT, karena waktu terbatas, kami dengan terpaksa menutup sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu Ustadz izin boleh memberikan 2 pertanyaan untuk jamaah, satu untuk di ikhwan dan satu untuk akhwat. Nanti insya Allah akan dapat hadiah dari panitia Ustadz. Masya Allah. Baik. Sebutkan nama sahabat yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, Masya Allah. angkat tangan duluan Bapak. Sa'ad bin Rabi dari Bani apa beliau? Dapat hadiah. Satu lagi Ustadz. Baik, satu lagi untuk Akhwat Ustadz. ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu boleh dicek soundnya. Soundnya ada ya? Boleh cek mikrofon? Mikrofon ada ya? Ada. Ya, Baik. Istri Nabi SAW yang dinikahi dalam kondisi gadis. Silakan, tolong panitia mengecek. Pertanyaannya, sebutkan siapa nama mbahnya Aisyah. Siapa nama mbahnya Aisyah? Silakan. Lagi googling dulu ya. Baik. Ya, silakan. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya sudah, dapat hadiah. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Nanti jawabannya dilengkapi ya. Serahkan ke takmir ya. Dapat hadiah dari takmir. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.